Hana meraih ponselnya dan segera membuka aplikasi baca novel yang sudah didownload oleh Bella. Dea yang tadinya diam mulai angkat bicara. "Han," panggil Dea membuat gadis itu mendongak dan menatapnya. "Kamu tahu kata-kata roti sobek dari mana?" tanya Dea penasaran. Hana terdiam, lalu menatap Bella yang sama sekali tidak mengerti dengan arti tatapan mata Hana padanya. "Apa?" tanyanya dengan menaikkan sebelah alisnya. "Gak mungkin kan aku yang ngajarin itu sama kamu?" tanya Bella, karena memang dia tidak pernah mengajari Hana kata-kata roti sobek itu. "Hari itu kan kita pergi ke kolam renang buat lihat senior lomba renang. Kamu terus-terusan teriak roti sobek. Jadi aku simpulin kalau roti sobek itu ya otot-otot perut." Jelas Hana membuat kedua sahabatnya terkejut lagi dengan mulut yang terbuka. "Subhanallah," ucap Dea dan Bella bersamaan, membuat Hana mengerja bingung. "Kalian kenapa?" tanya Hana penasaran membuat kedua sahabatnya berusaha untuk memejamkan matanya. "Ponselmu," ucap Bella mengulurkan tangannya pada Hana. Wanita itu memberikan ponselnya pada Bella, yang entah ingin berbuat apa pada ponsel pintar miliknya itu. "Nah, baca yang ini. Cocok banget sama situasi kamu sekarang," ucap Bella lalu menyodorkan kembali ponsel Hana pada pemiliknya. Hana mengernyit saat melihat judul dari novel rekomendasi sahabatnya itu. Hana menatap Bella yang juga menatapnya. "Pacaran setelah menikah?" tanya Hana menyebut judul novel rekomendasi Bella. Bella menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia merekomendasikan hal itu karena menurutnya sangat cocok dengan situasi Hana saat ini. Dan lagi, ada beberapa kata yang mungkin akan membuat Hana mengerti tentang kata-kata suaminya. "Nanti deh aku bacanya," ucap Hana lalu menoleh ke arah lain. "Kalau ingat," lirihnya yang masih didengar oleh Bella dan Dea. "Harus baca. Titik. Tidak pakai koma Hana. Biar kamu pintar dikit. Gak polos-polos banget," ucap Bella dan seketika terdiam dan menatap Hana yang juga menatapnya dengan tatapan tanda tanya. "Aku gak polos, Bel. Lihat, aku pakai baju kan?" ucap Hana membuat Dea dan Bella lagi-lagi menepuk kening mereka. "Astagfirullah. Duh Gusti," ucap Dea dan Bella bersamaan dengan menatap langit-langit. Hana berdiri di depan kampus, menanti suaminya datang menjemputnya. Ia melihat jam di ponselnya yang sudah menunjukkan pukul 4.30 sore. Dea dan Bella sudah pulang sedari tadi. Meski mereka sudah mencoba membujuk Hana agar ikut mereka saja, tapi Hana menolak karena ingin menunggu suaminya yang katanya akan menjemputnya. Hana menghembuskan nafasnya. Ia melihat sekeliling di mana sama sekali tidak ada taksi yang lewat ataupun angkutan umum lainnya. "Jalan kaki aja deh. Mungkin bakal ketemu sama Om Revan di jalan nanti," ucap Hana pada dirinya sendiri, lalu segera melangkahkan kakinya berjalan di trotoar. Seorang pria duduk di salah satu kursi di dalam restoran yang berada di pusat kota. Ia menatap dingin pada seorang wanita yang tengah berbicara dengannya. "Menurut Anda bagaimana, Tuan Levin?" "Ini sangat bagus menurut saya. Atau Anda ingin memberi masukan lain?" ucap wanita itu dengan tersenyum pada Revan. Revan bangkit dari duduknya, membuat wanita itu dan Ren menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. "Ren, kamu yang urus," ucap Revan datar dan segera berjalan keluar dari restoran itu. Tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan kerjasamanya dengan perusahaan itu. Yang ada di benaknya sekarang hanyalah pergi untuk menjemput istrinya. Revan berjalan cepat mendekati mobilnya yang terparkir di luar restoran. Ia berdecak saat melihat arloji di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 4.40 sore. "Hana pasti sudah menunggu," ucapnya dan segera memasuki mobilnya dan segera menancap gas ke kampus Hana. Tiba-tiba Revan menghentikan mobilnya saat lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Ia memukul kesal setir mobilnya. Ingin sekali ia berteriak pada lampu merah itu untuk segera berubah hijau.
Cukup lama menunggu, akhirnya Revan melajukan kembali mobilnya saat lampu berubah menjadi hijau. Ia mengernyit saat setetes air mengenai kaca mobilnya diikuti oleh tetesan air yang semakin lama semakin banyak. Hujan, ucap Revan dan semakin mempercepat laju mobilnya untuk segera menjemput istrinya yang mungkin sekarang tengah kehujanan. Hana berjalan dengan sesekali menghembuskan nafasnya entah sudah yang keberapa kalinya. Ia mengernyit saat setetes air mengenai hidungnya. Hana mendongak dan perlahan-lahan tetes air itu menjadi banyak. Ia segera berlari untuk mencari tempat teduh agar tidak basah kuyup. Ia terus berlari untuk mencari rumah atau tempat apapun yang bisa ia singgahi untuk berteduh sejenak. Tapi sejauh ini, Hana belum juga menemukan tempat untuk berteduh. Padahal bajunya sudah basah. Dengan tangan yang memeluk erat tasnya berharap agar bukunya tidak basah. Ia tersenyum senang saat melihat halte bis tidak jauh darinya. Hana segera berlari untuk berteduh di sana. Mobil Revan terus melaju ke kampus Hana. Ia berharap agar istrinya itu tidak basah kuyup. Ia mengernyit saat mobilnya melewati halte yang cukup jauh dari kampus istrinya. Revan mengerem mobilnya dan memundurkannya perlahan. Betapa terkejutnya dirinya saat melihat Hana yang memeluk tasnya dengan keadaan basah kuyup. Tanpa babi bu, Revan segera keluar dari mobilnya dan berlari menghampiri istrinya itu. "Hana," panggil Revan saat tiba di depan istrinya yang menunduk dengan memeluk tasnya. Hana mendongak dan menatap Revan yang juga menatapnya. Revan, ucapnya tergagap dengan tubuh yang gemetar, karena saat ini dia benar-benar kedinginan. Revan segera menggendong tubuh Hana ala bridal style dan berlari ke mobilnya tanpa peduli jika tubuhnya basah. Revan membuka pintu mobil dan segera mendudukkan Hana di kursi samping kemudi. Ia segera mengitari mobil setelah menutup pintu mobil. Dengan cepat, Revan memasuki mobil dan segera melajukan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Revan terus menoleh pada Hana yang gemetar dengan wajah pucat pasi. Revan meraih tangan Hana lalu menggenggamnya erat, mencoba menyalurkan kehangatan di sana. "Sabar sayang, kita udah mau sampai rumah," ucap Revan pada Hana yang hanya bisa memejamkan matanya. Revan terus saja mengecup punggung tangan Hana, dengan pandangan fokus pada jalan. 10 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya saat tiba di depan rumahnya. Ia segera turun dan mengitari mobil untuk kembali menggendong istrinya masuk ke dalam rumah. Revan berjalan cepat untuk menaiki anak tangga dengan menggendong tubuh mungil istrinya. Ia terus merapalkan doa agar istrinya baik-baik saja. Revan segera membuka pintu kamarnya dan mendudukkan sang istri di atas tempat tidur. Hana tidak bisa apa-apa lagi. Ia hanya bisa memeluk tubuhnya yang sudah gemetar tak karuan. Revan meraih handuk dan segera mendekat pada Hana. Ia berhenti saat tiba di depan istrinya itu, menatap dari atas sampai bawah, membuat ia berpikir keras. "Hana," panggil Revan, membuat Hana mendongak dengan tubuh gemetarnya. "Buka dulu baju kamu. Berdiri sebentar lalu pakai handuk. Nanti kamu bisa masuk angin," ucap Revan dengan ragu. Saya boleh bantu kamu buka baju?" tawar Revan, meski sebenarnya ia ragu jika Hana akan memperbolehkannya. Hana menganggukkan kepalanya lemah, membuat Revan terdiam.